Fajar sebuah bangsa, jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan dipenuhi dengan harapan dan kesulitan. Perjalanan itu ditempa dalam kobaran konflik global dan perjuangan internal. Gema Perang Dunia Kedua bergema di seluruh Nusantara, melemahkan cengkeraman penjajahan dan menyalakan api untuk menentukan nasib sendiri. Periode penuh gejolak ini, dari masa-masa akhir pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan, adalah bukti semangat gigih rakyat Indonesia. Narasi kemerdekaan Indonesia bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah kisah tentang keberanian, ketahanan, dan pengejaran kebebasan yang tak henti-hentinya. Ini adalah kisah yang terukir di hati dan pikiran setiap orang Indonesia, warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Periode persiapan menuju kemerdekaan ini ditandai dengan interaksi yang kompleks antara peristiwa internasional dan dinamika internal. Kemunduran Kekaisaran Jepang, semangat gigih para nasionalis Indonesia, dan benturan ideologi dalam gerakan kemerdekaan, semuanya berkontribusi pada drama yang berlangsung yang akan berujung pada lahirnya sebuah bangsa. Saat kita mempelajari peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam atas pengorbanan yang dilakukan dan tantangan yang diatasi pada tahun-tahun penting itu. Ini adalah kisah yang terus menginspirasi dan bentuk nasib Indonesia saat ini. Kekaisaran yang runtuh, kekalahan Jepang di Pasifik. Saat itu tahun 1945, Kekaisaran Jepang yang dulunya perkasa, babak belur setelah bertahun berperang, berada di ambang kehancuran. Gelombang Perang Pasifik telah berbalik, dan kekuatan gabungan pasukan sekutu terbukti terlalu tangguh untuk diatasi. Kekalahan demi kekalahan terjadi, dan aura superioritas militer Jepang yang dulunya tak tertembus telah hancur. Amerika Serikat, dalam unjuk kekuatan yang luar biasa, melepaskan senjata baru dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, bom atom. Kota Hiroshima dan Nagasaki rata dengan tanah, bukti nyata kengerian perang modern. Dunia menyaksikan dengan ngeri dan takjub saat tingkat kehancuran yang sebenarnya menjadi jelas. Para pemimpin Jepang yang dihadapkan pada kemungkinan pemusnahan total terpaksa menghadapi hal yang tak terelakkan. Penyerahan diri yang dulunya tak terpikirkan, sekarang tampak sebagai satu-satunya pilihan yang layak. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito, dalam pidato radio yang mengejutkan seluruh kekaisaran dan sekitarnya, mengumumkan penyerahan Jepang pasyarat kepada pasukan sekutu. Berita kekalahan Jepang memiliki implikasi yang besar bagi Hindia Belanda, sebutan Indonesia saat itu. Selama lebih dari 3 tahun, Nusantara telah menanggung penjajahan Jepang, periode yang ditandai dengan kebrutalan, eksploitasi, dan penindasan nasionalisme Indonesia. Sekarang, dengan menyerahnya Jepang, kekosongan kekuasaan muncul, menciptakan ketidakpastian dan peluang secara bersamaan. Deklarasi yang diabaikan, benih-benih pemberontakan. Saat dunia bergulat dengan implikasi penyerahan Jepang, sebuah dokumen penting muncul dari konferensi Potsdam, Deklarasi Potsdam. Dikeluarkan oleh kekuatan sekutu yang menang, itu menguraikan syarat-syarat penyerahan Jepang dan tatanan pasca perang di Asia. Namun, deklarasi tersebut mengandung ambiguitas kritis mengenai status Hindia Belanda. Gagal secara eksplisit menyatakan apakah Indonesia akan diberikan kemerdekaan atau dikembalikan ke pemerintahan kolonial Belanda. Ambiguitas ini akan memiliki konsekuensi yang luas, memicu ketegangan, dan mengatur panggung untuk pertarungan antara nasionalis Indonesia dan Belanda yang kembali. Di Indonesia, berita deklarasi Potsdam disambut dengan campuran harapan dan skeptisisme. Sementara beberapa orang melihatnya sebagai jalur potensial menuju kemerdekaan, yang lain khawatir itu hanya akan membuka jalan bagi pemulihan pemerintahan kolonial Belanda. Rakyat Indonesia, setelah bertahun-tahun mengalami penjajahan Jepang, tidak ingin kembali ke status quo sebelum perang. Benih-benih pembangkangan telah ditabuhkan, dan kerinduan untuk menentukan nasib sendiri berkobar terang di hati jutaan orang. Perjuangan kemerdekaan Indonesia masih jauh dari usai. Bayangan penyerahan diri, berita mencapai Indonesia. Berita penyerahan Jepang dan deklarasi Potsdam sampai ke Indonesia secara terpecah-pecah dan serampangan. Saluran komunikasi resmi yang masih di bawah kendali Jepang, lamban dalam menyebarkan informasi. Desas-desus dan spekulasi mengisi kekosongan, menciptakan suasana ketidakpastian dan antisipasi. Terlepas dari kurangnya kejelasan, satu pesan terdengar jelas.
Jepang, penjajah yang dulunya perkasa, telah ditaklukkan. Keseimbangan kekuatan telah bergeser, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa abad, nasib Indonesia berada di tangan rakyatnya sendiri. Namun, jalan menuju kemerdekaan masih jauh dari mudah. Belanda, yang ingin merebut kembali bekas jajahannya, sudah bersiap untuk kembali. Sementara itu, di Indonesia terjadi kesenjangan generasi yang besar dalam gerakan kemerdekaan, yang membentuk jalannya peristiwa di hari-hari dan minggu-minggu kritis mendatang. Panggung telah disiapkan untuk babak penting dalam perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa Agustus 1945 adalah bukti semangat juang rakyat Indonesia yang tak terpadamkan. Pada bulan itu, seluruh bangsa bersatu untuk mencapai satu tujuan mulia, kemerdekaan. Kemampuan Soekarno dalam berpidato, diplomasi Hatta, dan pemikiran strategis Jahrir semuanya memainkan peran penting dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah simbol dari keberanian dan kecerdasan yang dibutuhkan untuk memimpin bangsa menuju kebebasan. Warisan perjuangan mereka terus menginspirasi generasi-generasi Indonesia. Setiap tahun, kita memperingati Hari Kemerdekaan dengan penuh rasa bangga dan hormat kepada para pahlawan kita. Nilai-nilai persatuan, tekad, dan keyakinan akan takdir bangsa yang ditunjukkan dengan begitu jelas selama bulan yang bersejarah itu tetap relevan hingga saat ini. Mereka mengajarkan kita pentingnya kerjasama dan semangat pantang menyerah. Perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan adalah kisah tentang keberanian, ketangguhan, dan pengejaran kebebasan yang tak henti-hentinya. Ini adalah cerita yang akan terus hidup dalam hati setiap warga Indonesia, mengingatkan kita akan harga yang telah dibayar untuk kebebasan kita.